Belajar matematika bersama Ibu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? I'm ready. Let's start now. Pembahasan soal-soal kontekstual, bilangan bulat dan pecahan. Disimak ya. Yang pertama, suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4, kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Ini adalah contoh elevatornya. Dan saya akan mengilustrasikan elevator dengan garis lurus, vertikal, dengan lantai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Maka dari lantai 1, itu dia bergerak sebanyak 4 kali ya. Kita tulis 4. Kemudian ke lantai 2. Berarti dia turun ke lantai 2. Nah, berarti dia bergerak sebanyak 3 lantai ya. Terus berarti ditambah 3. Kemudian dari lantai 2 dia menuju lantai 4, dia naik. Jadi dia naik 2 lantai. Nah, berarti ditambah 2. Kemudian berhenti di lantai 3. Dia turun lagi satu kali ya. Tambah 1. Nah, jika jarak antar lantainya adalah 3 meter, maka perpindahannya tadi kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 3. Sama dengan 4 ditambah 3 itu 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 1 10 ya. Jadi sama dengan 10 dikali 3. Sama dengan 30 meter. Nomor 2, apabila Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, pada hari apakah HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di tahun yang sama? Untuk menghitungnya, kita mulai dari tanggal 3 Mei. Sampai bulan Mei itu ada 31 hari ya, berarti sampai 31 Mei. Sama dengan berarti ada 29 hari ya. Dari 1 Juni sampai 30 Juni itu ada 30 hari. Kemudian dari 1 Juli sampai 31 Juli berarti ada 31 hari. Satu Agustus sampai 17 Agustus itu ada 17 hari. Kemudian kita jumlahkan, semuanya ada 107 hari. Karena jumlah hari itu ada 7, maka kita bagi dengan 7. Sama dengan 15, sisa 2. Maka untuk menghitung hari tanggal 17 Agustus, kita lihat sisanya. Bersisa 2, berarti 2 hari setelah 2 Mei. Maka tanggal 17 Agustus itu jatuh pada hari Kamis, 2 hari setelah hari Selasa. Selanjutnya nomor 3. Dalam rangka HUT kemerdekaan RI, panitia mendapat sumbangan 84 buku tulis
dan 35 pulpen untuk hadiah lomba anak-anak. Setiap bungkus hadiah untuk pemenang lomba mempunyai isi yang sama banyak. Berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? Dan berapa jumlah masing-masing buku tulis dan pulpen? Untuk menjawab nomor A, berarti kita mencari FPB-nya. FPB dari 84 dan 35. Saya gunakan tanggal faktor. Saya bagi 2 terlebih dahulu. 84 bagi 2 berarti 42. 35 bagi 2, 35. 2-nya tidak usah dilingkari ya, karena tidak bisa membagi kedua bilangan. Kemudian saya akan bagi dengan 7. 42 bagi 7 adalah 6, 35 bagi 7, 5. Nah, karena ini membagi kedua bilangan, maka saya lingkari. Selanjutnya, saya bagi dengan 5. 6 tidak bisa, 5 bagi 5, 1. Kemudian saya bagi dengan 3, 6 bagi 3, 2, dan yang terakhir saya bagi dengan 2. Sehingga FPB-nya adalah 7. Maka terdapat 7 bungkus hadiah yang dapat dibuat. Selanjutnya yang B, untuk menghitung jumlah masing-masing buku tulis dan pulpen, maka kita tinggal membaginya saja dengan 7. Buku tulis seluruhnya ada 84, maka 84 dibagi 7 sama dengan 12. Kemudian pulpen sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi masing-masing jumlah buku tulis ada 12 dan jumlah pulpennya ada 5. Soal nomor 4, sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Maka kita cari dulu jumlah kelereng Rio. Dengan cara jumlah keseluruhan kelereng yaitu 50 dikurangi yang diambil Amir 16 dan yang diambil Doni 12. Hasilnya 22 butir ya. Maka untuk menghitung persen kelereng yang diambil Rio itu sama dengan 22 bagian Rio ya, dibagi jumlah keseluruhan kelereng. Ada 50 kelereng dikali 100%. Nah, tinggal kita bagi saja ya. 10 bagi 5 berarti sisa 2 ya. Jadi sama dengan 22 kali 2, 44%. Selanjutnya nomor 5. Pak Romi mempunyai sebidang tanah, sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, kita tulis dahulu setiap bagian yang digunakan. Yang pertama adalah bangunan, itu adalah 1/3. Kemudian kolam, itu 25%. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. 25/100. Masing-masing kita bagi 25, maka jadi 1/4. Maka bagian kebunnya sama dengan keseluruhan sebidang tanah. Berarti 1 ya, 1 bidang tanah, 1 dikurangi untuk bangunan 1/3 dan dikurangi lagi untuk kolam 1/4. Caranya kita kali silang saja ya. 1 kali 3 kali 4 dikurangi 1 dikali 4, kemudian dikurangi 1 dikali 3 per 3 dikali 4 sama dengan 12 dikurangi 4 dikurangi 3 per 12. Maka hasilnya sama dengan
5/12. Jadi bagian kebun adalah 5/12 bagian. Selanjutnya nomor 6, Dimas dan Rani masing-masing memiliki 45 buku. Jika 4/5 buku milik Dimas dan 2/3 buku milik Rani adalah komik, maka berapa selisih jumlah buku komik yang dimiliki oleh Dimas dan Rani? Kita akan mencari dulu berapa jumlah komik milik Dimas. Dimas memiliki 4/5, berarti 4/5 dari jumlah keseluruhan bukunya, yaitu kali 45 buku. Sama dengan 45 dibagi 5, 9, 4 kali 9, 36. Maka Dimas memiliki 36 komik. Kemudian Rani memiliki 2/3. Berarti kali 45. 6/5 dibagi 3, 15. Dikali 2, 30 ya. Jadi Rani memiliki 30 komik. Selisih jumlah buku komik yang dimiliki oleh Dimas dan Rani, maka kita kurangkan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 36 dikurangi 30, berarti selisihnya adalah 6 komik. Selanjutnya soal ulangan. Silakan kalian tulis soal dan jawablah dengan menggunakan cara penyelesaiannya. Nah, soalnya ada di buku paket. Ada ralat untuk soal nomor 5 halaman 107 soal esai. Seharusnya Dimas dan Dani masing-masing memiliki 24 buku. Jika 1/3 buku milik Dimas dan 2/8 buku milik Dani adalah novel, maka selisih jumlah buku novel yang dimiliki oleh Dimas dan Dani adalah titik-titik. Itu ralatnya ya. Pelajaran selesai. Duh, tadi gimana caranya ya? Lupa lagi caranya. Tonton kembali videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.